Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi sekarang masih di latihan 2 ya, kemarin halaman 46. Nah, jadi kemarin cara bacanya adalah ini bab majrur ya. Jadi yang penting yang majrurnya aja yang benar ya. Sisanya nanti kita pelajari. Jadi Ustaz Abud ada ya bukunya ya. Halaman 46 bukan? Mirip ya. Nah, jadi ini bacanya alal mu'mini billahi wal yaumil akhiri ikramud dhaifi wal jari ya. Jadi artinya kalau mau ditulis artinya di bawah, yaitu memuliakan ya, memuliakan tamu ya, ikramud dhaifi wal jar, yaitu memuliakan tamu dan tetangga adalah ya wajib bagi orang yang beriman kepada Allah ya, adalah wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir gitu ya. Jadi al-mu'min di sini kita kan seorang muslim gitu ya, seorang mukmin gitu ya. Tapi kayaknya lebih enak seolah-olah dia tuh ikramud dhaifi wal jari ya. Wajibun alal ladzina amanu gitu ya. Alal ladzina amanu billahi wal yaumil akhir gitu. Jadi mukmin di sana ya memang isim fa'il, tapi lebih enak diterjemahkannya seperti itu. Jadi ini tuh lebih ditekankan kepada memuliakan tamu dan tetangga adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Nah itu kan bagi orang yang beriman, mana yangnya? Itu alladzi gitu ya. Nggak kelihatan. Jadi menerjemahkan itu sesuatu yang lain. Jadi wajib bagi orang yang beriman, mukmin kan, mukmin itu alladzina amanu kan. Al-mu'minu kan sama aja kan, alladzina amanu kan, orang-orang yang beriman. Atau alladzi ya amanu ya, alladzina amanu kalau banyak misalnya. Nah, jadi adalah kewajiban bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan jelas ya, sebagaimana dalil qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kita tahu ya, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, yaitu tetangganya. Ya, selesai. Sekarang kita ke latihan ketiga. Lihat kosakatanya. Di situ ada maksud. Ta'til itu apa? Dari attala yu'attilu. Attala yu'attilu ta'tilan. Ta'til itu kalau di pembahasan akidah, misalnya di akidah wasithiyah gitu ya, itu yang menolak gitu ya. Tapi di sini diartikan melampaui batas, kayak mirip togo ya, togut sama. Tapi di sini melampaui batas. Tahrif, harrafa yuharrifu tahrifan. Sini artinya menyimpang. Kadang merubah, ya bisa juga merubah. Tamtsil, mathala yumathilu tamthilan, memisalkan. Ya, tapi ini kan masdar ya, jadi penyamaan. Tashbih sama ya, syabbaha yusyabbihu tashbihan. Itu menyerupakan. Sini masdar, jadi penyerupaan. Ghair selain, huwa dia ya, tapi sini ialah. Ya gitu memang kalau menerjemahkan huwa itu kadang adalah. Af'al perbuatan,
perbuatan-perbuatan ya, jamak taksir. Min, dari, berupa. Nah ini min tuh nggak cuma dari, kadang berupa ya kalau nerjemahin. Al-khalqu, masdar ya, penciptaan. Ar-rizqu, rizki. Al-ihya, al-ihya, menghidupkan. Kemudian apa? Sama, fiil ya. Sama ini fiil, menamai. Tusami, kamu menamai, gitu ya, sama. Nafs, diri. Wasofa, fiil madi, dia memberi sifat. Tasifu, kamu memberi sifat. Zabhun, berarti masdar. Kalau fiilnya apa? Zabaha ya. Zabaha wa zabiha. Ya, zabhun ini masdar. Al-imatatu, mematikan. Lawan dari al-ahya. Nahwu, seperti. Nahwu itu mislu ya. Muradifnya itu mislu. Nahwu, mislu itu sama ya, seperti. Makanya asal kata nahwu itu artinya tunjukilah. Unhu hadan nahwa gitu. Unhu hadan nahwa. Ya, itu artinya tunjukilah ya. Ifrad, afroda, yufridu, ifrodan ya. Aslama, yuslimu, islaman, sama kayak Islam, mengesakan. So, masdar ya. Kalau fiilnya apa? Soma yasumu, sauman, saumun, puasa, masdar. Nadrun, sama, masdar juga ya, masdar juga. Nah, itu dari beberapa kosakata. Lanjut, Satarsi. Baca sin. Sin gimana? As-su'al. Bacanya as-su'al. Question, QA ya. Question answer ya. Al-jawab, as-su'al. Silakan. Ingat ya, Anda ulang lagi. Majrur itu kemarin apa? Lihat halaman 30. Pilihannya cuma 3. Apa? Majrur karena huruf jar, majrur karena qasam, sumpah kan? Kalau enggak itu majrur karena apa? Idhofah. Idhofah itu kata menjemuk ya. Ada 2 kata. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Yang majrur yang mana? Mudhof ilaihnya. Yang majrur mudhof ilaihnya. Sama yang ketiga, kemungkinan ketiga tawabi. Tawabi itu ngikut aja, ngikut yang majrur. Tawabi ada berapa kemarin? Ada naat, ya kan? Ada atof. Kalau naat apa? Sifat. Nah, pokoknya sama tuh, naat. Kalau atof biasanya ada huruf atofnya, wawu, dan gitu ya. Terus ada apa lagi? Badal. Ya, badal. Nanti kita ketemu lah ya. Badal. Sama satu lagi taukid. Ya, jadi kemungkinannya itu aja. Maka di sini tadi ya itu udah dibaca ya. Kurang lebih artinya apa maksud dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, gitu kan? Terjemahnya udah kebayang ya kan? Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah sama tauhid asma wa sifat. Mana yang majrur? Di sini. Tauhidi gara-gara apa? Ba, ya kan? Huruf jar. Apalagi? Rububiyati. Rububiyati kenapa majrur? Mudhof ilaih ya, karena dia idhofah. Mudhofnya mana? Tauhidnya. Terus mana lagi? Tauhidi yang kedua. Kenapa majrur? Atof ya, karena atof ada dan kan. Atof ke mana? Ke tauhid yang pertama. Karena tauhid yang pertamanya majrur, maka tauhid yang kedua ada waw atof kan, ada wa-nya kan, ngikut dia. Wa tauhidil uluhiyati. Uluhiyah majrur gara-gara mudhof ilaih ya kan. Lanjut lagi, ada lagi tauhidi yang ketiga, dia majrur kenapa? Tawab atof ya, atof juga kemana? Ke yang depan. Ada lagi
Asma'i, ya asma'i. Ya dia kenapa majrur? Mudhaf ilaihi. Wasifati. As-sifati majrur enggak? Sebagai karena apa? Atau atau kemana? Asma, betul. Karena asma'nya majrur, jadi kan seolah-olah gini, wa tauhidil asma'i wa tauhidis sifat, gitu kan? Tauhidil asma'i wa tauhidis sifati, gitu. Jadi as-sifat dia atau ke asma'i. Lanjut, Sadabut. Al-jawabu. 2 baris. Tauhidur rububiyyati minal khalqi Nah cukup sampai situ dulu. Ya sampai situ dulu. Jadi tauhid rububiyah artinya ya, tauhid rububiyah adalah tauhid yang mentauhidkan Allah dalam perbuatannya berupa penciptaan dan memberi rizki dan menghidupkan, gitu ya. Mana yang majrur? Rububiyati dulu, ya kan, sebagai apa? Mudhaf ilaih. Terus mana lagi? Allahi, kenapa majrur? Mudhaf ilaih. Tauhidullahi, gitu ya. Terus mana lagi? Af'ali, majrur, kenapa? Ba. Terus hi-nya dulu, hi juga sama, dia majrur tapi masih ingat dia mabni ya. Mundur dikit. Kemarin ada kan? Ada mabni, mana mabni ya? Mabni itu kan ada fi'il mu'rab. Ada enggak? Kayaknya seperti itu ini. Ah itu halaman 26. Ada al-mabni kan situ? Ada enggak? Nomor 5, al-mabni, kata benda yang tidak berubah, ada? Nah itu huwa. Hi itu dia domir ya, dia termasuk yang mabni. Jadi ngirabnya gimana? Jadi bi af'alihi, hi-nya itu domir, dia mabni, ya mabniun alal kasri fi mahalli jarrin, gitu ya. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Intinya dia mudhaf ilaih. Kan perbuatannya. Hi-nya kembali ke Allah ya. Mana lagi? Minal khalqi. Minal khalqi. Kenapa majrur? Karena ada min ya. Warisko, benar nggak warisko tadi? Nah, harusnya wariski, majrur. Kenapa? Karena ada wawu atof. Dia atof kemana? Ke al-khalq. Jadi karena khalqinya majrur, wariski ngikut gitu ya, majrur juga. Wal ihya'i juga sama, majrur sebagai atof kan? Minal khalqi wariski wal ihya, gampang kalau udah ada wa gitu ngikutin aja. Ya, lanjut Ustaz Yasir. Wal ima apa? Itu lihat di yang kosakata bacanya apa harokatnya? Lah harokat kosakatanya di halaman belakang mematikan, tapi harokatnya apa? Nah, wal ima, nah, imatati ya, wal imatati wa nahwi dzalika. Terus kalau udah dul nggak pakai al, wa tauhidul uluhiyati. Nggak ada alif lamnya. Ada alifnya nggak salah ya? Nggak ada, berarti min sholatin wasaumin. Terus
wa nahwi. Ya, bayang ya. Ini banyak ini majrurnya kan. Lanjut tadi kan, wal imatati wa nahwi dzalika. Dan juga apa? Untuk berupa menghidupkan, wal imatati mematikan, dan yang semisalnya. Wa nahwi dzalik itu DST ya, DLL, ETC, etc. ya. Dan seterusnya dan lain-lain. Dia tidak mabni. Yang mana? Nahwi. Enggak. Nahu, nahwa bisa. Wa nahwi dzalika. Kenapa enggak wa nahwin? Coba anda tanya, kenapa bacanya wa nahwi? Kenapa enggak wa nahwin? Kan enggak ada alif lamnya. Ayo. Ayo makanya. Kenapa wal imatati wa nahwin kan enggak ada alif lamnya? Kenapa enggak wa nahwin? Ada yang tahu? Mabniun ala harfi Mu'rab, dia mu'rab enggak mabni. Kan bisa berubah-berubah. Nahwi, nahwa berarti mu'rab, enggak mabni. Cuma pertanyaannya kenapa wa nahwi dzalika bukan wa nahwin dzalika? Kenapa enggak begitu? Karena dia mudhof. Mudhof itu enggak boleh tanwin. Tauhidullahi bacanya tauhidun Allahi apa tauhidullahi? Nah, sama ini juga. Ini mudhof itu enggak boleh bertanwin. Wa nahwi dzalika. Oh, berarti nahu itu berarti kalau dia mufrad nahun gitu ya. Kalau apa? Kalau dia tidak menjadi kedudukan apa-apa. Kalau enggak jadi mudhof, nahun bertanwin gitu. iya, nahun, nahwan, nahwin. Oh, gitu. Ya. Berarti kalau pakai al bisa dong. An-nahwu ini. Oh iya berarti. Ya, al-muyassar fi ilmin nahwi ya. Ya. Jadi dia enggak bertanwin karena mudhof. Mudhof ilaih mana? Dzalik. Berarti dzalik majrur kan? Iya. Jadi yang majrur imatati, nahwinya majrur enggak? Majrur. Gara-gara kenapa? Atof kemana? Imatati. Wa huwa mudhof, dia mudhof makanya enggak tanwin. Dzalik majrur enggak? Majrur. Ya, jadi dzalika mabniun alal fathi. Mabni tapi dia kan harokatnya tetap aja. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Pada posisi dia tuh kayak masuk ke baskom ya, baskomnya tuh baskom majrur gitu, plek gitu kan. Zaliknya nggak berubah, cuma dia nyemplung di posisi majrur. Sebagai apa? Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih kan, mudhof ilaih tadi apa? Majrur kan? Teorinya gitu kan? Mana lagi? Wa tauhidul uluhiyati majrur ya? Mudhof ilaih. Huwa ifradullahi Allahi bil ibadati, gampang ya. Min sholatin majrur. Wa saumin kenapa majrur? Atau wa hajjin wa zakatin wa nadrin wa dzabhin wa nahwi dzalika, sama kayak tadi. Lanjut Ustaz Amri. Tauhidul asma'i wa sifati antasifallaha bima wasafa bihi nafsahu. Ada harokatnya semuanya. Terus awasfihi awasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dah. Jadi benar ya, ini wa tauhidul asma'i majrur. Wasifati majrur atau antasifallaha bima wasafa bihi nafsahu. Jadi tauhid tadi artinya belum ya. Jadi yang sebelumnya apa? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah di dalam dalam peribadatan, dari salat,
berupa sholat dan puasa, haji, zakat. Kadang wa juga nggak usah diterjemahin, ya kan? Cukup satu kalau bahasa Sholat ya, dan saum dan wah, kan diomelin guru bahasa Indonesia, ya kan? Wa itu nggak usah diterjemahin. Puasa, haji, zakat, nazar, menyembelih dan seterusnya. Dan tauhid asma wa sifat adalah antasifallaha, engkau mensifati Allah bima wasofa bihi nafsahu, dengan apa-apa yang dia mensifati dirinya, gitu ya. Jadi antasifallah, nanti kita belajar fa'il ya, nanti aja kita di fa'il. Tapi ini engkau mensifati Allah bima, dengan sesuatu wasofa bihi nafsahu, yang Allah mensifati dirinya. Kalau Allah mensifati maha pengasih, ya kita mensifati juga, gitu ya. Atau wasofahu bihi rasuluhu, atau dengan yang Rasulnya mensifati Allah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Lanjut Pak Heri. Wa tusammihi bima samma bihi nafsahu aw sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tasbihin. Itu ada kan di bawah? Tasbihim wala bihin tamsilin wa min khairin tahrifin wala ta'tilin. Ya, wa tusammihi, dan kamu memberi nama pada Allah bima sama bihi nafsahu, dengan yang dia menamakan dirinya sendiri. Au samahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rasulnya menamakan ia, gitu ya. Jadi tergantung Rasul memberi nama apa. Min goirin apa goiri? Goiri. Kenapa nggak goirin? Karena dia mudhof, ya. Yang majrur mana? Tasbihin. Tanpa tasbih, menyerupain. Wala tamtsilin, tanpa menyamakan. Wa min goirin. Goiri, tanpa tahrifin, memalingkan, menyimpangkan. Wala ta'tilin, dan juga tanpa ya menolak, ya ta'til, kadang artinya menolak atau melampaui batas. Selesai ya. Jadi kita masuk halaman 50. Nah sekarang membaca marfu. Jadi majrur udah kelar. Berarti ini langkah kedua. Berarti tinggal 2 langkah lagi kelar. Langkah pertama baca marfu, majrur, langkah kedua baca marfu. Nah sini marfu ada banyak, kita dikit-dikit dulu, yaitu yang fa'il dulu ya. Nah marfu itu identik dengan dhammah. Sebagaimana kalau majrur biasanya apa? Kasroh. Tapi enggak juga, gitu kan? Sama juga kayak kemarin. Majrur belum tentu kasroh juga, ada yang fathah, gitu kan kemarin ya. Nah marfu itu halaman 50 ada 8 kalau di sini. Nanti yang marfu yang nanti satu persatu dipelajari adalah fa'il. Fa'il itu pelaku. Nanti kita belajar itu ya. Ada naibul fa'il, nanti kita bahas. Ada mubtada, nanti kita bahas. Ada khobarul mubtada, ismu kana, khobaru inna, at-tawabilil marfu, al-mudhari'ul marfu. Nah itu secara umum, tapi nanti kita akan bahas satu-satu. Nah marfu tadi identik dengan apa? Dhammah, tapi belum tentu. Ya, belum tentu, tapi emang umumnya dhammah. Dhammah itu kalau apa? Kalau isim mufrad misalnya rajulun, atau jamak taksir misalnya anwarun, atau af'alun, ya. Atau apa?
karosiyu atau masajidu gitu ya. Atau jama muannas salim al-muslimu muannas ya, al-muslimatu ya, atau muslimatun domah ya. Al-fi'lul mudhari ya, misalnya yajlisu, yaktubu ya, bebas. Kadang bisa wawu, misalnya jamul mudzakkar salim muslimuna, kan bukan domah ya. Muslimuna pakai wawu kan, bukan fathah juga wawunya. Atau al-asmaul khamsah, masih ingat al-asmaul khamsah? Itu yang kemarin di halaman 23 ya, itu asmaul khamsah halaman 23. Ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu. Nah itu marfu tuh, pakai wawu ya, bukan domah, ada wawunya. Kalau mansub kan bacanya aba, akho, hama gitu ya. Nah bisa juga alif, musanna, rojulani, masjidani, walidun, walidani ya, bintun, bintani, ada alif sama nun ya, itu dia marfu. Kalau fi'il subutun nun, itu af'alul khamsah. Af'alul khamsah halaman 24 ya, halaman 24 nomor 9 tuh. Af'alul khamsah itu yaf'alani. Jadi dia marfu, tandanya apa? Nun. Yaf'alani, jadi ada nunnya. Yaf'aluna, ada nunnya. Soalnya nanti kalau mansub nunnya hilang ya. Yaf'ala, yaf'alu, nunnya hilang. Taf'ala, taf'alu, nunnya hilang kalau bukan marfu, misalnya mansub. Jadi kalau mansub tandanya itu bukan domah, bukan wawu, bukan alif, tapi apa? Subutun nun. Nunnya tetap, nunnya itu subut. Nah itu kalau di fi'il. Nah, sekarang sebelum masuk ke fa'il, lihat halaman 52. Kita murojaah tentang fi'il dulu. Fi'il itu apa? Kemarin kata kerja. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada yang aktif, itu maklum. Maklum itu dari kata apa? Alima. Alima ya'lamu ilman. Alimun ma'lumun, yang diketahui gitu kan. Kenapa maklum? Karena fa'ilnya diketahui. Jadi fi'il maklum ya, al-fi'lul maklum contohnya yaqra'u mahmudun al-qur'ana. Mana fi'il maklumnya? Yaqra'u. Mana fi'il maklumnya? Yaqra'u. Maklum enggak yang yaqra'u siapa? Maklum, siapa? Mahmud. Ya, ketahui enggak yang membaca itu siapa? Mahmud. Makanya dinamakan fi'il maklum. Nah, kebalikannya majhul. Majhul itu dari jahula, majhul, enggak tahu, majhul, enggak kenal, tidak diketahui. Apanya? Fa'ilnya. Coba dibaca. Yuqra'ul Qur'anu. Apa artinya? Al-Qur'an dibaca. Maklum enggak fa'ilnya? Majhul, enggak tahu. Ya, majhul. Ya, ditahu kalau dikasih tahu ya, tapi kalau di teks enggak ada. Nah, cara ngerubahnya gimana? Yaqra'u kalau maklum. Kalau majhul tinggal dibalik ya. Polanya itu apa? Yuqra'u. Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Jadi caranya gimana? Dumma awwaluhu. Jadi kalau fi'il apa mudhari kan yaqra'u. Gimana jadi majhul? Bikin majhul dumma awwaluhu. Jadi huruf pertamanya di dhammah. Tadinya ya jadi yu gitu. Wa futiha ma qabla al-akhir. Dan di fathah huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir apa? Ra. Udah fathah dari sononya ya. Dari awalnya udah fathah. Jadi tadinya yaqra'u jadi yuqra'u gitu ya. Jadi
Polanya, lihat di bawah tuh. Dorob di situ ya. Itu kalau fiil mudhari ya. Kalau fiil mudhari dhammah awalnya, kasroh sebelum akhir. Fathah sebelum akhir. Contohnya apa? Yadribu, memukul. Kalau dipukul yudrabu. Kalau fiil mudhari. Kalau fiil madi, doroba jadi apa? Duriba. Rumusnya gimana? Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Nah, bedanya itu aja. Doroba jadi duriba. Yaqra'u jadi yuqra'u. Qara'a jadi quri'a. Yaktubu jadi yuktabu. Kataba jadi kutiba alaikumusiyam ya. Kutiba ya. Dari kataba jadi kutiba. Nah itu. Jadi mau ngingetin cara ngerubah ya dari fiil maklum ke majhul. Jadi kalau mudhari itu kata kerja sekarang atau akan datang, dhammah fathah. Kalau madi kata kerja lampau di dhammah kusira ma qabla akhir, di kasrah sebelum akhir. Nah, itu soalnya nanti kita perlu ya. Fiil majhul itu nanti ketika bahas naibul fa'il. Kalau fa'il sih maklum ya. Fiilnya maklum. Oke, sekarang lanjut. Kita masuk ke isim marfu yang pertama, yaitu apa? Al-fa'il. Fa'il itu pokoknya ada 3 ya. Pertama dia marfu, berarti dia harus marfu baru jadi fa'il. Tergantung, bisa dhammah, bisa wawu ya. Cara bacanya tergantung isimnya apa. Tapi dia marfu yang jelas. Nah, ini yang penting. Terletak setelah fi'il maklum. Jadi posisinya nggak bisa di depan, ya, tapi di setelah. Meskipun nggak langsung, pokoknya ada fi'il maklum, dijeda dulu sama kata yang lain boleh, terus ada fa'il itu boleh. Nanti kita lihat contohnya. Yang ketiga, kalau diartikan dia menunjukkan pelaku, ya. Jadi rumusnya apa? Al-fi'lul maklum ditambah al-ismu. Berarti isim ini namanya apa? Fa'il. Jadi fa'il itu dia letaknya setelah fi'il maklum. Nah, kita lihat contohnya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa'u, ya, meninggikan. Bukan yurfa'u kan? Bukan yurfa'u, bukan kan? Tapi bacanya yarfa'u fi'il maklum. Kalau yurfa' ditinggikan, majhul. Berarti udah benar nih, Ibrahim fa'il, dia marfu. Contoh yang lain, khatamallahu ala qulubihim. Khatama fi'il maklum, Allah fa'il. Udah. Itu doang ya. Hatta idza stai'asar rusulu. Mana fi'ilnya? Istai'asa. Artinya apa? Tak punya harapan. Mana fa'ilnya? Ar-rusulu. Marfu enggak? Dhammah ya. Terus ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat. Mana fa'ilnya? Fa'il mu'minat. Fi'ilnya mana? Ja'aka. Katanya fa'il harus setelah fi'il. Ini ada kaknya, jangan-jangan kaknya fa'ilnya. Fa'ilnya ka apa al-mu'minat? Enggak, kaknya itu fa'ilnya itu ka apa al-mu'minat? Al-mu'minat. Al-mu'minat, ya. Al-mu'minat. Jadi ketika perempuan-perempuan beriman ja'a datang ka kepada kamu, gitu kan? Jadi fa'ilnya mana? Al-mu'minat. Kan tadi dibilang pokoknya setelah fi'il.
mau diseling dulu sama kata-kata yang lain boleh, pokoknya setelah aja. Al-mu'minat kan posisinya setelah kan, setelah jaa kan, fiilnya kan jaa kan. Betul. Qad aflahal mu'minun, mana fa'ilnya? Mu'minun, fa'il. Fiilnya mana? Aflaha. Aflaha fiil ya, beruntung. Qala abuhum, mana fa'ilnya? Abu. Fiilnya mana? Qala. Qala rajulani, mana fa'ilnya? Rajulani. Fiilnya mana? Qala juga ya, langsung kan? Sayaqulu sufaha'u, mana fa'ilnya? Sufaha. Mana fiilnya? Yaqulu. Ya, yaqulu fiilnya kan? Itu yang mu'rab. Ada lagi yang mabni. Wa idz qulna, mana fa'ilnya? Nah. Dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikati, kepada malaikat. Mana fa'ilnya? Nah. Fiilnya? Ya, ada kul ya, kulna, qala, dari kata qala ya. Nah, kemudian lihat ketentuannya. Ketentuan fa'il. Jadi fa'il itu senantiasa marfu. Jadi dia marfu, namanya juga al-marfu'at ya. Tinggal nanti tergantung tanda bacanya apa. Kemudian yang kedua, senantiasa didahului oleh al-fi'lu al-ma'lum. Ya, sesuai rumus ya. Nah, yang ketiga, tidak selamanya bersambung dengan kata kerja. Kayak tadi tuh, idza'akal mu'minat. Kan diselingi dulu kan? Sama apa? Sama ka kan? Jadi terkadang diselingi kalimat lain. Lanjut. Jika fa'ilnya muannas, maka kata kerjanya dihimbuhi tanda muannas. Ada nggak tadi udah dicontohin? Belum ya? Nggak ada tuh yang contoh yang itu. Jadi kalau misalnya ya qad aflahal mu'minun, al-mu'minunnya diganti al-mu'minat, berarti aflahanya jadi apa? Aflahat gitu ya. Ada tanda muannasnya. Lanjut, Pak Firman baca. Jika fa'il muannas Nah, jadi kalau fa'ilnya muannas majazi, misalnya muannas majazi itu adalah matahari misalnya ya, bintang gitu ya. Atau fa'ilnya jamak taksir. Di sini ada nggak yang fa'ilnya jamak taksir? Sufaha gitu. Sufaha jamak taksir kan? Iya. Ya nggak? Ya. Sufaha jamak taksir. Maka kata kerjanya atau fiilnya itu boleh pakai muannas, bisa ada tata anisnya, boleh enggak. Jadi boleh milih. Ya, boleh milih. Lanjut Arsi, jika fa'ilnya ya, jika fa'ilnya musanna, ini ada nih tadi, qala rajulani, ya enggak? Rajulani kan musanna kan? Ya. Maka kata kerjanya kolanya tetap mufrad, iya. Kolanya tetap kola, bukan kola rajulani, enggak ya? Kolanya tetap mufrad, tidak kolu, tidak kola, ya. Ya, tetap. Lanjut, Pak.
Yaitu kayak tadi, idza ja'akal mu'minat. Ya kan, ka-nya itu kan maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek ya. Ketika perempuan-perempuan mukmin datang, ka. Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Lanjut, Ustaz Yasir. Zahabal muslimu, baca. Artinya apa? Betul. I'rabnya zahaba. Apa? Fi'lun madin. Kenapa bukan fi'lun madun? Bacanya. Kenapa enggak fi? Kenapa enggak kenapa bacanya madin? Enggak. Ini naat. Ini naat. Kenapa? Karena dia nakiroh. Nakirohnya itu apa namanya? Asli di belakangnya ada ya dia. Madi kan? Ya kayak apa namanya? Ya, isim maksur. Jadi kalau dilepas dia tanwin. Ya, fi'lun madid. Lanjut, mabniun alal fathi. Lanjut, al muslimu. Li'annahu mufradun. Lanjut, ila. Wa alamatu jarrihi kasratun. Kasratun. Ya, jadi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Jadi ismun majrurun kasratun alamatu jarrihi gitu ya. Salah gitu. Lanjut, latihan 4. Kita ingat-ingat lagi mau belajar apa? Marfu fa'il. Berarti nanti cari fa'ilnya ya. Sama yang majrur-majrur udah lewat. Itu juga harus benar. Pokoknya sampai latihan 4 yang majrur bacanya harus benar, yang fa'il bacanya harus benar, harus marfu, gitu ya. Kosakatanya hafidha. Nah, itu kan madi. Kalau mudhari'nya ada fathah tuh. Berarti yahfazu. Dikasih tahu tuh. Harokat apa? Ain fi'ilnya. Ain fi'il itu huruf yang keduanya. Hafidha yahfazu. Ya, ada fathah kan? Hasala berarti ya yahsulu apa yahsulu? Nah, ada domahnya kan, dikasih tahu. Shotnya kasih domah. Meraih. Hasala yahsulu. Ishtaraka yashtaroku. Ya, ada fathahnya. Kalau fiil mudhari'nya. Al-Gharbiyah barat. Al-Mustawa ad-Dauli apa? Tingkat nasional. Qoma yakumu. Ya, qoma yakumu berdiri. Terus al-hadaratu peradaban. Musabaqatun perlombaan. Talibani dua siswa. Ma'had ma'hadun. Darajatul imtiyazi peringkat istimewa. Lanjut, Amri baca. Qama Ibrahimu amamat talamizi lihifdzil Qur'anil karimi. Hafidha Ibrahimu al-Qur'an al-karima fi ma'hadi ikhwatina bita'limil lughatil arabiyyati wal hadarati al-islamiyati. Ya, qama Ibrahimu harus benar tuh ya, fa'il. Amamat talamidhi lihifdzil Qur'anil karim. Apa artinya? Ibrahim tarjim.
Saat Tamri. Ibrahim berdiri di depan murid-murid untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Terus hafidha Ibrahimul Qur'an al-Karima fi ma'hadi ukhwati. Kalau jadi nama ini mahat ini bukunya nih. Tuh mahat apa? Ukhwatuna. Kalau jadi nama udah emang jadi nama gitu ya. Ya bacanya ukhwatuna, tapi kalau ngikutin i'rab dia harusnya fi ma'hadi ukhwatina gitu ya. Tapi ini nama aja. Jadi udah jadi nama mahat. Nama mahatnya apa? Ukhwatuna. Ya udah ngikutin aja. Fi ma'hadi ukhwatuna. Padahal harusnya kalau ngirab bacanya itu kalau ini kan mudhaf ilaih ya. Fi ma'hadi ukhwatina, tapi ukhwatuna aja. Fi ma'hadi ukhwatuna li ta'limil lughatil arabiyati. Sampai situ tadi ya. Wal hadaratil islamiyati. Tarjim. Ibrahim menghafalkan Al-Quran di pesantren Ukhwatuna untuk mempelajari bahasa Arab dan peradaban Islam. Lanjut Pak Heri, betul. Bakasi. Ya. Bakasi jawal ghairi bihi. Ayo itu lihat di bawah kosakatanya bacanya gimana? Gor Biyati. Jawal Gor. Jawal Biyati. Ya, Bekasi ya. Bekasi itu Bekasi Jawa Barat ya. Bekasi Jawa Barat. Bekasi Jawal Gorbiyah ya. Jawal Gorbiyati. Gorbiyati asala Ibrahimu ala darajatil al-ma Til imtiazi imtiazi di masa lihat di bawah perlombaan fi Musa. Ya, musabaqah fi musabaqati hifdzul Qur'ana. Ah, itu mudhaf ilaih semua tuh. Fi musabaqati hifdzil Qur'ani. Majrur Bil masa Al-Karimi Al-Qur'anil Karimi lil Mustawad dauli. Ya, cukup. Jadi Ibrahim tarjim Ibrahim meraih derajat peringkat istimewa di perlombaan amal Al-Quran tingkat nasional. ya. Lanjut Pak Firman. Istaroka qala mudirul li Ibrahim mumtaz. Terus mumtaz. Istaraka Ibrahimu tarjim Ibrahim mengikuti Ibrahim dan dua santri mengikuti ya. Jadi Ibrahim dan dua santri mengikuti ya. Jadi Ibrahim dan dua santri dari mahatnya, nah gitu ya. Bisa ngerti ya? Ibrahim dan dua santri dari mahatnya mengikuti perlombaan ini, gitu ya. Perlombaan ini. Berkata kepala sekolah kepada Ibrahim, semoga
Jazakallahu khairan apa? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ibrahim majrur enggak? Kenapa enggak li Ibrahimi? Karena dia ya al-ismul ladzi la yansharif. Dia enggak bisa ditanwin. Jadi majrurnya pakai fathah. Li Ibrahima. Lanjut latihan 5. Tadarsi as-su'al. Kosakata ya, tu'atiluha mengosongkannya. Nahahu melarang mereka. Buyutun rumah-rumah. Yufdi menyebabkan. Bimanzilatin seperti. Yahjuru memboikot ya. Makhafata. Nah ini biasanya maf'ul li ajli ya, tapi belum belajar kita. Ya, nanti karena takut. Ya, karena takut. Lanjut. Soal. Rawahu Abu Dawud, betul. As-su'alu ma makna qauluhu ya, atau ma makna qaulihi. Bacanya. Pertama ini kita lagi belajar cari fa'il ya. Tapi kan kita udah belajar majrur. Ini bacanya gimana? Ma makna qauluhu atau ma makna qaulihi. Hah? Hah? Mana? Yang mana huruf jar? Gak ada huruf jar sini. Apa makna perkataannya? Perkataan Nabi. Ya, ma makna qauluhu atau ma makna qaulihi? Ah, qauluhu. Maknya apa i'rabnya? Maksud nafi, isim istifham sebagai apa? Mubtada, bisa mubtada. Makna khobar. Qauluhu marfu lagi apa? Marfu lagi jadi sebagai apa? Ya, ma makna. Ya karena kita belajarnya majrur di mudhofin ilaih juga enggak masalah. Ya, ma makna qaulihi. Ya, jadi udah maknanya mubtada misalnya ya, maknanya khobar ya. Ya, qaulihinya mudhof ilaih. Ya, itu lebih mudah dimengerti kan? Dan masih ingat kita meroja sedikit. Idhofah itu maknanya, lihat halaman idhofah itu maknanya halaman 38 tuh. Menerjemahkan idhofah tuh halaman 38. Kalau idhofah itu ngartinya tuh sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Tapi yang diajarin di sini mengartikannya apa? Min. Jadi kalau idhofah itu antara mudhof sama mudhof ilaih ada min, dari berarti kan? Atau fi, di dalam, atau li. Nah, kira-kira kalau bacanya makna qaulihi, makna min qaulihi, apa makna fi qaulihi, atau makna li qaulihi? Makna nerjemahin yang enak. Apa makna dari kan? Itu secara spontan apa makna dari? Itu berarti min kan? Ya enggak? Kan seolah-olah ma makna min qaulihi gitu kan? Apa makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan? Nah, jadi idhofah aja, enggak apa-apa. Shalla fiil. Allahnya apa? Fa'il. Ada fa'il kan, kita kan lagi belajar fa'il. Mana fa'ilnya? Allahu. Fi'ilnya mana? Shalla. Sallallahu itu fi'il fa'il. Tapi artinya doa ya. Semoga Allah berselawat alaihi, kepada Nabi. Wa sallama itu apa tuh?
Salama, ya wawunya atof, betul. Salama itu apa? Fi'il. Salama yusallimu tasliman. Ya. Fa'ilnya mana? Ada domir ya di dalam. Takdirnya apa? Huwa. Ya, jadi kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Jadi domirnya huwa ya. Huwanya kembali ke siapa? Huwanya kembali ke siapa? Ke Allahu. Jadi seolah-olah gini, sallallahu alaihi wasallamallahu gitu ya. Tapi Allahnya dibuang, enggak usah diulang-ulang kan. Sallallahu alaihi wasallamallahu alaihi gitu ya. Dan semoga Allah memberi salam padanya. La taj'alu, dan janganlah tarjim arsi. Janganlah kalian ya. Rawahu, mana fa'ilnya? Abu. Ya. Tanda marfunya apa? Wau. Kenapa? Asmaul khamsah. Kayak abuka tadi kan? Ini bedanya Abu Daud ya. Tapi Daudnya diganti ka kan? Fi'ilnya mana? Rawa. Rawa itu apa? Meriwayatkan. Hu-nya apa? Objek. Jadi Abu Daud meriwayatkannya. Nyanya itu kemana? Hadis ya, sabda Nabi. Hu-nya itu kembali ke al-hadis ya. Ada yang majur di sini? Daud. Daud majur enggak? Majrur. Sebagai apa? Mudhofun ilaih. Kenapa enggak Daudi? Abu Daudi, kenapa enggak Daudi? Sama kayak Ibrahim ya, karena dia alismul ladzi la yansharif. Jadi majrurnya pakai fathah. Bacanya apa? Abu Dauda, bukan Abu Daudi ya. Sama kayak Abu Hurairah ta, bukan Abu Hurairati ya. Karena Hurairah masuk isim alladzi la yansharif. Sadabut Jim al-jawab, baca. Apa maknanya tuh? La taj'alu buyutakum. Al-jawabu ya. Ai ini namanya harfu tafsir ya. Harfu tafsir. Huruf pentafsir. Jadi ai maksudnya gitu ya. Ai harfu tafsir atau ismu tafsir perlu dicek ya. Kayaknya sih huruf ya, harfu tafsir atau ismu tafsir, kayaknya huruf ya. Harfu tafsir. La tu'attiluha, janganlah kalian mengosongkannya. Mana fa'ilnya? Kalian ya, antum. Di dalam tu'attilu itu ada antum ya. Kan ngomongin fa'il kan? Hanya kembali kemana? Yang nggak boleh dikosongin apa? Rumah. Kenapa pakai ha bukan hu? Karena buyut itu apa? Jama taksir. Jama taksir itu dihukumi muannas, makanya ha, bukan tu'attiluhu, bukan. Tu'attiluha, hanya ke buyut. Minas sholati majrur, fiha ha majrur ya. Wa du'a apa nih? Du'ai atau du'a'u? Kalau du'ai majrurnya kenapa? Atof. Atofnya ke siapa? Ya, berarti ke sholah ya. Ke sholah apa ke fi? Ke sholah. Jadi sholah lalu gini. La tu'attiluha minas sholati fiha wa minad du'ai fiha wa minal qiraati fiha gitu ya. Jadi diulang-ulang, tapi enggak usah gitu. Jadi minas sholati fiha wa minad du'ai fiha wa minal qiraati fiha. Jangan kosongin rumah kalian dari sholat, di dalamnya, dari
dari berdoa di dalamnya, dari membaca Quran di dalamnya, gitu ya. Lanjut, Ustaz Yasir. Fatakunu juro an yahjuro au an yahjuru. Kenapa juro? Coba baca yang kosakatanya ru apa ro? Iya. Buyutahum anis salati kuburu. Meskipun belum belajar nanti itu naibul fa'il ya. Anis salati ya, gampang ya. Udah pada jago ya. Jadi fatakunu bimanzilatil kuburi, maka jadilah rumah tadi itu seperti kuburan. Mana yang majrur? Manzilah, karena huruf ba. Al kubur majrur, mudhof ilaih. Nahahum, mana fa'ilnya? Nahahu, mana? Huwa, bukan hum. Huma objek, huwa. Huwanya kemana? Ke Nabi. Nabi naha, melarang. Hum, mereka, sallallahu alaihi wasallam. Melarang apa? An yahjuru, untuk mengisolir buyutahum. Ada yang majrur? Hum majrur juga tuh. Mudhof ilaih kan? Buyutahum. Anis salati majrur ya? Majrur. Dari salat. Fiha, di dalamnya. Ha-nya majrur. Wal ibadati, kenapa majrur? Kemana? Salat. Kama, ka-nya? Ya, ma-nya? Ya, fi mahali jarin juga ya. Seperti tuhjarul kuburu. Nah, ini nanti nih naibul fa'il baru belajar habis ini ya. Jadi sebagaimana kuburan tuhjaru, diisolir. Tuhjaru tuh fil majhul. Kalau maklumnya apa? Tahjuru. Ya kan? Tahjuru. Dhammah awalnya di fathah sebelum akhir. Jadi tuhjaru, diisolir. Tuhjarul kuburu anis salati majrur ilaiha. Ya, makhafatal fitnati, karena takut. Ini namanya maf'ul li ajli. Nanti kita belajar ya. Ada maf'ul li ajri. Makanya diharokatin. Kalau diharokatin berarti belum belajar. Makhafatal fitnati, karena takut apa? Fitnah. Biha, hanya kembali kemana? Ke buyut apa ke kubur? Hah? Ayo, hanya balik ke buyut apa ke kubur? Buyut. Ke buyut. Oh, ke buyut gimana? Karena takut fitnah biha. Ya, fitnah itu terjadi di rumah apa di kuburan? Kenapa pakai ha? Hah? Iya, kalau secara makna cocok mana? Rumah, karena kalau rumah kan diumpamakan seperti kuburan, terjadi fitnah. Nabi melarang untuk mengosongkan rumah-rumah mereka dari sholat, ya, dan ibadah, ya, seperti kuburan juga kosong dari sholat ilaiha. Makhafatal fitnati biha wa ma yufdi ila ibadatihi. Nah ini
Kalau ngeliatin kata kalimat selanjutnya, wa ma yufdi, dan menyebabkan ila ibadatihi. Nah, berarti peribadatan kepada kuburan, hanya ke buyut. Ya, bukan ila ibadatiha kan? Hinya ke kemana? Hinya ke buyut apa ke kubur? Kubur, berarti kubur mudzakkar ya. Hanya fitnahnya di rumah, jadi rumahnya tuh kosong gitu, apa nggak ada ibadah gitu ya. Nah itu kita harus tahu mana domir kembali, mana yang lain. Selesai ya, sampai sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan naibul fa'il, mirip-mirip. Kesana teorinya 2 lembar gitu, jadi cepat. Kalau ini tadi awal aja karena banyak. Nanti mubtada juga cuman mubtada agak lumayan ya. Nanti isim kana juga cuman 3 lembar, terus soal lagi. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Setelah nanti kita ketemu lagi di bab naibul fa'il. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya 1 jam.